Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Gereja lebih ingin berfokus pada perayaan Paskah dan Pentakosta, atau perayaan ini awalnya disatukan dengan perayaan Paskah dan Pentakosta. Sampai dengan awal abad keempat, orang Kristen tidak memiliki kebebasan untuk merayakan perayaan-perayaan keagamaannya secara bebas atau terbuka. Alkitab juga tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus naik ke sorga setelah 40 hari dari kebangkitannya. Orang juga akan memohon pengampunan atau maaf dari semua orang yang mempunyai masalah atau berkonflik dengan mereka. Tahukah kamu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidak dirayakan sampai dengan abad keempat Masehi? Konsili di Elvira, sekarang dekat Granada, Spanyol, pada abad keempat juga menolaknya sebagai sebuah perayaan yang tidak beralasan, bahkan mengutuk perayaan hari ke-40 ini. Mungkin saja karena gereja lebih ingin berfokus pada perayaan Paskah dan Pentakosta, atau perayaan ini awalnya disatukan dengan perayaan Paskah dan Pentakosta. Meskipun demikian, bapak-bapak gereja seperti Yohanes Chrysostomos dan Gregorius dari Nisa menyebut perayaan ini sebagai berasal dari tradisi para rasul, atau yang disebut Santo Agustinus dari Hippo sebagai tradisi apostolik. Namun baru pada akhir abad keempat, perayaan kenaikan Yesus ke sorga mulai banyak dirayakan oleh gereja-gereja. Hal ini juga sesuai dengan laporan Egeria, seorang biarawati yang melakukan perjalanan ke Yerusalem pada sekitar tahun 380-an. Mungkin yang dimaksud adalah perayaan kenaikan Yesus belum dilakukan secara umum atau terbuka. Hal ini mengingat sampai dengan awal abad keempat, orang Kristen tidak memiliki kebebasan untuk merayakan perayaan-perayaan keagamaannya secara bebas atau terbuka. Kebebasan ini baru dimiliki setelah Konstantinus Agung mengeluarkan edik atau dekritnya pada tahun 313 yang memberi jaminan kebebasan kepada orang Kristen untuk beribadah kepada Tuhan yang disembahnya. Menurut catatan sejarawan gereja Eusebius dari Kaisarea, Helena, ibu dari Konstantinus Agung, mendirikan gereja di Bukit Zaitun sebagai kenangan akan kenaikan Yesus ke sorga. Namun gereja ini dihancurkan oleh Persia pada tahun 614 dan dibangun kembali pada abad ke-8, tetapi kembali dihancurkan. Tentara-tentara perang salib ingin membangun kembali gereja tersebut, tetapi tidak dapat menyelesaikannya karena dihancurkan kembali oleh Saracen atau orang-orang Arab Muslim yang tinggal di wilayah padang gurun provinsi Romawi, Arabia Petraea. Karena sejak awal Paskah tidak dirayakan pada tanggal yang tetap, maka perayaan kenaikan Yesus ke sorga juga selalu berubah tanggalnya. Namun yang pasti, perayaan ini selalu dilaksanakan di setiap hari Kamis, 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Karena itu, perayaan kenaikan Yesus ke sorga sering juga disebut dengan nama Kamis Putih atau Kamis Suci. Di gereja timur, perayaan ini disebut Analepsis, sedangkan di gereja barat disebut Ascension atau Ascensa. Alkitab juga tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus naik ke sorga setelah 40 hari dari kebangkitannya. Injil Yohanes 20 ayat 17 bahkan memberi kesan bahwa kenaikan Yesus ke sorga terjadi tidak lama berselang setelah kebangkitannya. Penafsiran 40 hari Yesus berada di bumi sebelum naik ke sorga tampaknya diinterpretasi berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 13 yang mengatakan bahwa selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para rasul tentang kerajaan Allah. Jadi setelah 40 hari ini Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid. Dengan demikian, tepatlah bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Perayaan ini ditandai dengan dimatikannya lilin Paskah. Orang akan mengadakan prosesi kemenangan di luar gereja dengan menyalakan obor dan membawa spanduk atau panji-panji untuk memperingati masuknya Yesus Kristus ke sorga. Ada juga yang membuat simbolisasi dengan membuat lubang di atap di atas altar dan meninggikan patung Yesus Kristus sedikit keluar dari lubang tersebut. Ada juga tradisi untuk mengadakan doa dan puasa atau yang disebut dengan rogation atau rogasi pada hari Senin sampai Rabu. Rogasi berarti meminta
dan berhubungan dengan memohon penyertaan Tuhan agar orang dijauhkan dari amarah dan dilindungi dari malapetaka. Tradisi lain yang dilakukan gereja saat merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga adalah dengan mengadakan ibadah dengan liturgi khusus sepanjang malam sebelum tiba hari kenaikan Yesus ke sorga. Gereja juga menganjurkan warga gereja untuk memberikan sedekah kepada orang miskin. Orang akan meletakkan koin di ambang jendela untuk orang miskin dan juga meletakkan makanan dan minuman atau susu di dekat pintu. Makanan yang mereka letakkan itu biasanya kentang, roti tipis, dan telur rebus. Ketika tiba perayaan hari kenaikan Yesus ke sorga, orang pergi ke gereja dan berdoa memohon kemakmuran dan kesehatan. Selain itu, orang juga akan memohon pengampunan atau maaf dari semua orang yang mempunyai masalah atau berkonflik dengan mereka. Karena itu, orang diingatkan untuk tidak menyakiti sesamanya. Dengan demikian, perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga dan perayaan Idul Fitri yang dirayakan bersamaan pada tahun ini, tahun 2021, mengingatkan kita umat beragama, khususnya Kristen dan Islam, untuk selalu hidup saling memaafkan satu dengan yang lain. Hidup saling memaafkan di dalam damai untuk menghadirkan kasih Tuhan dalam hidup kita bersama.